Terdapat perbedaan antara Bobby Fischer dan Capablanca dalam memandang suatu posisi. Capablanca berkata, "Jika Anda melihat sebuah langkah yang sudah cukup baik, Anda harus segera melakukannya." Sebaliknya, Fischer berpendapat, "Jika Anda menemukan langkah yang bagus, carilah langkah yang lebih baik." Lantas, bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal ini? Pada intinya, kedua pendekatan ini benar. Baik Capablanca maupun Fischer adalah juara dunia. Namun, kapan menggunakan pendekatan Capablanca dan kapan sebaiknya kita menggunakan pendekatan Fischer terhadap suatu masalah menjadi dilema tersendiri. Kadangkala pendekatan Capablanca bisa melahirkan kemenangan karena prinsipnya yang sederhana dan tidak banyak menyita waktu. Namun, hal ini juga bisa menjadi bumerang karena posisi di atas papan tidak dianalisa secara mendalam. Sebaliknya, pendekatan Bobby Fischer lebih mengutamakan pendekatan analisa yang mendalam demi meraih keuntungan maksimal. Pendekatan Fischer lebih mendekati pendekatan komputer, di mana komputer lebih menyukai meraih keuntungan maksimal meskipun dia berada dalam posisi yang rumit. Namun, hal ini memiliki kelemahan bagi manusia, apalagi ketika permainan berlangsung dalam nuansa blitz atau rapid, di mana pemain dituntut melangkah dengan kecepatan berpikir. Pendekatan Fischer bisa membuat permainan lebih rumit dan menguras stamina berpikir. Sebagai ilustrasi, kita akan menampilkan sebuah game antara Magnus Carlsen versus Anish Giri yang terjadi pada tahun 2015. Di posisi ini, putih mendapat serangan ganda. Menteri dan gajah mendapat serangan dari benteng dan kuda. Bagaimana Magnus Carlsen menyikapi situasi ini? Kebanyakan pecatur ketika menterinya mendapat serangan dan di saat yang sama gajahnya juga terkena serangan, melangkah menteri E4 menghindar dari serangan benteng sekaligus melindungi gajah. Sebuah langkah yang mengacu pada pendekatan Capablanca. Langkah ini masih memberi dominasi putih atas hitam. Posisi Raja Hitam yang terbuka akan selalu memberi ancaman bagi Anish Giri. Meski demikian tidak memberi keuntungan maksimal bagi putih. Dan percaya atau tidak, Magnus Carlsen mengikuti naluri kebanyakan pecatur. Dia melangkah menteri E4. Langkah Carlsen lebih mendekati pendekatan Capablanca dibandingkan pendekatan Fischer. Perlu diketahui, game ini berakhir remis di langkah ke-76 dengan posisi akhir seperti yang terlihat di diagram. Sebagai ilustrasi, saya akan mempercepat video ini tanpa narasi untuk menggambarkan dengan ringkas jalannya partai yang berakhir dengan remis. Kita kembali. Tentu kita bertanya, bagaimana jika di posisi ini kita menggunakan pendekatan Fischer? Pendekatan Fischer lebih mirip dengan pendekatan komputer. Oleh karena itu, kita menggunakan komputer Stockfish. Bagaimana rekomendasi dari Stockfish di posisi ini? Gajah F7. Pengorbanan gajah yang memberi nilai plus 3,6 bagi putih. Bagaimana penilaian komputer atas langkah Magnus Carlsen menteri E4? Di sini komputer memberi nilai plus 1,8. Perbedaan yang signifikan. Lantas bagaimana efeknya pengorbanan gajah ini? Di sini kita akan menganalisa dua kemungkinan. Jika kita menerima pengorbanan gajah, dan jika raja ke Fd8. Setelah raja ke Fd8, menteri E4. Menteri siap menyeberang ke sayap raja. Jika menteri C7, kuda kali pion. Membuka jalan bagi benteng bermanuver ke G3.
Apabila pion kali kuda, benteng G3. Menteri kali gajah, direspon dengan menteri kali pion. Sekarang kita melihat bagaimana kekuatan menteri dan benteng menjepit posisi raja dengan ancaman menteri ke H8. Jika kuda G6, menteri skak, kuda E7, direspon dengan benteng F3, hitam kehilangan menteri. Atau jika raja lari ke G7, benteng E7, hitam kembali kehilangan menteri. Kita kembali. Bagaimana jika di posisi ini hitam langsung menerima pengorbanan? Stockfish memberi rekomendasi terbaik menteri E4 dengan ide menteri ke H7, ancaman yang sangat berbahaya, apalagi jika kuda berada di G5 dan putih berhasil membuka jalur bagi benteng. Jika hitam merespon dengan benteng G8, menteri H7, raja F8, menteri kembali skak, raja G7. Posisi hitam sangat berbahaya setelah kuda G5. Dari sini segala macam bahaya bisa saja terjadi. Respon terbaik hitam setelah menteri melakukan skak adalah raja E8. Tapi menteri kali kuda membuat putih kembali menyamakan jumlah perwira. Posisi raja yang berada di tengah papan membuat hitam kesulitan bernapas. Sebagai penutup dari video ini, setiap pemain harus menemukan caranya sendiri. Apakah dia memilih pendekatan Capablanca atau pendekatan Fischer? Tidak ada yang salah dari kedua metode ini. Tentu saja kita harus mengamati posisi di atas papan dan menyesuaikan dengan waktu berpikir.